Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang hatinya berdegup kencang setiap ingat kamu. Mari kita menghalu. Jadi ini diperuntukkan untuk collective reading, diperuntukkan untuk fun, diperuntukkan untuk happy, diperuntukkan untuk memberikan kebahagiaan di dalam hidup kamu. So ini juga bisa ada pesannya. Udah pasti setiap aku bikin video itu pasti ada pesannya. Harus telahnya dengan kita juga harus tahu realita kita seperti apa. Oke, ini adalah reading, energi bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Jika kamu menginginkan pembacaan dengan tema seperti ini dan dengan khusus kamu doang energinya, kamu bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Dan untuk kalian yang chat aku harap sabar, oke? Karena aku balas satu dari bawah. Mari kita mulai. Aku bakalan bacain tentang energi kamu dulu seperti biasa, baru tentang energi orang tersebut. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. I'm listening my ghost so can speak the truth, give information and protection to set through people who watch this video tentang energi ya. Tell me about the people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. I want to see all of their energy. Their energy right now, the people who watch this video. Who are they? Ada the Six of Swords. Ada the Three of Swords. Why? What happened to you? Kenapa? Ada Two of Wands. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Yang aku lihat di sini beberapa dari kalian itu mengalami rasa kecewa. Bisa kecewa terhadap keadaan, bisa kecewa sama seseorang. Beberapa dari kalian in third party situation. Cuman dari sini aku melihatnya ada yang ngerasa sedih, ada yang ngerasa nih. Kalau misalnya aku kasih tahu ya di sini, yang namanya rasa kecewa atau rasa patah hati bukan diakibatkan oleh satu orang doang. Kadang-kadang kita mengakibatkan patah hati itu sendiri karena kita punya ekspektasi atau kita punya masa lalu yang belum sembuh, tapi kita udah memulai sama orang yang baru. Jadi sebenarnya rasa sakitnya udah ada di situ, cuman ada orang baru yang tidak sesuai sama ekspektasi, akhirnya sakit lagi gitu loh. Jadi ini ada proses yang mana sebenarnya kamu harus benar-benar mencabut semua rasa sakit tersebut, rasa kecewa atau rasa trauma. Dan dari the Six of Swords di sini sebenarnya sudah mempunyai keberanian buat moving on. Kalau kamu lihat di sini, yang pedang-pedangnya udah broken nih, udah patah lah, udah harusnya ditinggalkan. Udah harus mulai berjalan ke masa depan dan berjalan untuk bisa naikin level secara emosional, secara mental, secara lingkungan kamu. Naik level tuh dalam arti apa? Bukan dalam arti untuk kayak aku harus bisa lebih bagus secara finansial or karir, nggak juga gitu, tapi secara energi level kamu itu harus lebih better lagi. Contoh sekarang energi kamu lagi kecewa, sedih, boring, lagi stuck, lagi istilahnya in a gray area atau in a dark area. Kita harus bisa punya keinginan untuk aku mau sesuatu yang lebih cerah nih gitu. Udah yang aku lihat ini starting buat planning tentang the future. Cuman aku masih melihat banyak kepasifan dari kalian. Bisa ini dari percintaan, bisa ini dari career atau financial, masih agak pasif ya. Cuman kalau misalnya you have planning, kamu udah buat planning, punya bikin rencana buat masa depan, ayo realisasikan rencananya, jangan hanya bikin planning aja. Bentar ya. Oke, ini bakalan beda kayak readingan sebelumnya. Aku bakalan cek tentang past, present, and future kamu ya, untuk bisa lebih berkembang lagi seperti apa. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. Give me permission and protection to say through to people who watch this video. Three cards. Past,
I want to know about their present and future. I just need one card for the future. I'm going to take only one card. Thank you. Future-nya masih ada 12 Wands lagi. So di sini udah harus berubah pesannya kalau misalnya about your past. Jadi kalau yang namanya Death itu udah pasti ngomongin soal transformasi, soal perubahan. Perubahan itu niat ya. Kalau misalnya aku mau berubah tapi niatnya nggak ada, keinginannya nggak ada, faith-nya juga nggak gede, sama aja. Oke, di sini kalau aku lihat ada momen dimana kamu harus sacrifice atau memperjuangkan atau mengorbankan. Contoh ya, kebahagiaan kamu main game. Untuk berubah, kamu harus korbanin tuh main gamenya gitu. Jadi ada lifestyle kita yang kita lakukan itu aja, entah itu males-malesan, entah itu kebanyakan hangout, kebanyakan nongkrong, itu harus disacrifice, direlakan untuk sebuah perubahan. Dari Death sendiri, di sini ada energi Scorpio, di sini juga ada energi Sagittarius. Temperance. Aku melihat di sini ada momen kalau the present untuk saat ini momennya harusnya banyaknya healing ya. Jadi diterima dulu. Jadi gini, mungkin ini klise. Orang-orang sering banget bilang healing. Cuman kadang-kadang sampai karena terlalu sering kita doing that, atau kita baca-baca tentang itu, atau kita cari tahu tentang itu, tapi makna sebenarnya nggak dapat. Nah, makna sebenarnya healing tuh setiap orang beda-beda. Kita nggak pernah bisa healing tanpa tahu penyebab sakitnya apa. Diterima dulu penyebab sakitnya apa. Penyebabnya itu core-nya dari mana. Jadi setiap orang udah pasti beda-beda. Kayak dokter lah gini. Kamu ada yang sakit flu ya pasti dikasih obat flu. Ada yang sakit kepala ya dikasih obatnya sakit kepala. Jadi ini beda-beda gitu loh. Kamu harus tahu apa yang menyebabkan kamu merasakan kecewa ini. Coba tenangin diri dulu, and then baru buat planning tentang kedepannya mau seperti apa. Soalnya the future masih ada 2 of Wands di sini. Kalau ngomongin soal energi kamu di masa sekarang atau masa depan, lebih banyak untuk seeing a bigger picture, melihat dari segala sisi dulu gitu loh. Jadi aku ngeliatnya memang lagi banyak bikin planning. So this is your energy. Aku bakalan move aja langsung ke energi orang tersebut, karena kalau ngomongin soal hal seperti ini memang harus agak personal. Oke? Kita bakalan move ke orang tersebut. Spirit guide, angel, divine power, like God, goddesses, give information and protection to see-through people who watch this video. Tell me about their person that the heart is always skip a bit when thinking about the people who watch this video. I want to know their energy. Ada the Five of Swords, ada the Sun. Ini dari kamu sama dia ada yang pernah ada cekcok, pernah ada sepemahaman. Dari Five of Swords sendiri, kenapa tuh kucingnya di depan? Oke, tenang. Dari Five of Swords sendiri, ini ada rasa kekecewaan saat ini dari dianya sendiri, dari kekecewaan dari informasi yang dia terima atau dari hal yang dia kepoin lah sebenarnya. Cuman dari Five of Swords sendiri, dia punya prinsipal yang agak punya battle gitu loh. Dia punya konflik dalam diri sendiri soal prinsipal atau soal logika dia. Contoh ya, aku tuh nggak suka seorang yang seperti ini, tapi tanpa dia sadari, alam semesta membuat dia jatuh cinta sama orang yang dari logikanya dia nggak suka. Contohnya seperti itu. So di sini ada energi The Sun, energinya sangat positif, stamina-nya sangat bagus ya dari The Sun sendiri. Ini adalah sosok orang dengan energi Leo. Di sini juga ada Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Cancer, and Capricorn. Aku melihat di sini dia adalah sosok orang yang energetik. Dia saat ini energinya memang lagi banyak memberikan kebahagiaan ke orang-orang sekitar dan mendapatkan kebahagiaan dari orang-orang sekitar. Ace of Pentacle, misalnya secara finansial juga lagi ada rezeki. So secara energi dia lagi banyak sesuatu hal yang bright, cerah, terang-terang.
gitu. Oke, aku bakal langsung move aja tentang dianya itu siapa sebelum kita kulik tentang kenapanya nanti ya. Spirit guide, angel, divine power, like goddesses. Tell me about who is this person that the heart always skip a bit when thinking about the people who watch this video. Hatinya bergedegup dengan kencang setiap mengingat dirimu. Ada The Hangman, orangnya pasif, orangnya juga kebanyakan diem aja kalau aku lihat. Dari sini Page of Wands, The Star, The Three of Wands. Ini beberapa dari kalian ada yang dealing sama energi jodoh. Cuman untuk beberapa aja ya. Gak bisa aku konfirmasi semua. Let's see ya. Di sini ada energi Aquarius, ada energi Virgo, Capricorn, and Taurus. Di sini juga ada energi Aries, Leo, Sagittarius. And then the Hangman is Pisces and Leo. Energinya dia cukup populer orangnya. Dia juga orang yang cukup bisa dibilang sangat menyukai being the center of attention. Sangat suka kalau misalnya dia itu jadi primadona, jadi sosok orang yang dielu-elukan. Tapi memang dasarnya dari lahir dia seperti itu, sudah takdirnya. Ada the star, ada bintang. Jadi kalau orang yang ada path life untuk jadi bintang, kebanyakan memang disukain sama orang-orang atau memang influence-nya besar untuk orang-orang sekitar. I see this person have a lot of energy healing. Cuman dari Three of Wands sendiri, dia lagi memupuk masa depannya dia, lagi meng-create masa depannya dia, menjembatani dirinya dia untuk kebahagiaan di future. So memang lagi fokus banget ke finansial. Dari The Queen of Pentacles sendiri, aku melihat dia punya kenyamanan finansial di keluarga juga. Aku juga ngeliat di sini lagi ada yang pengen belajar banyak tentang kehidupan. So kalau kamu nanya siapa orangnya, dia adalah sosok orang yang bisa dibilang cukup populer, cukup punya banyak teman. Kamu juga bisa berada di lingkungan sekitarnya dia. Tapi kalau kamu lihat di sini, ada jarak antara kamu sama dia sebenarnya. Jaraknya itu bukan hanya jarak secara status sosial, tapi juga jarak antara yang kamu rumahnya di mana, dia rumahnya di mana. Jadi ada jarak yang cukup jauh di antara kalian berdua. Bisa jaraknya memang secara harafiah jaraknya. Dari sini, dari Queen of Pentacles sendiri, dia kebanyakan memang punya bisnis sendiri, atau memang kalau bekerja kedudukannya udah bagus. Cuman aku bakalan kulik lagi tentang The Star ya. Dia suka hal-hal yang berbau psychic, berbau astrologi, astronomi. Dia suka hal-hal yang indah-indah. Jadi kalau misalnya ngomongin soal stylenya, dia cukup stylish. Dia orang yang cukup ngikutin zaman kalau kayak gini. Dari The Hangman sendiri, aku ngelihat dia juga orang yang cukup kreatif. Suaranya bagus. Terus kalau aku lihat di sini juga, dia kan bisa mungkin kayak meramalkan sesuatu atau memprediksi sesuatu hal, tapi nggak semuanya bisa melabelkan itu sebagai meramal. Paling dia bisa, aku bisa memprediksikan sesuatu karena ini basicnya dari logika. Dia kayak gitu. So aku bakalan kulik lagi tentang orang ini. Who is this person? Spirit guide, angel, divine power, like God, goddesses. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Tell me about who is this person? Yang hatinya berdegup panjang setiap ingat mereka. This person heart always skip a bit when thinking about the people who watch this video. Ada the Knave of Wands sama ini. Ada the Lovers, ada the Two of Pentacles, and then ada the Ace of Cups. Oke, aku bakalan jelasin. Aku pause dulu sebentar karena lagi azan. Oke? So, kita mulai.
aku melihat di sini ada sebuah kecocokan. Contoh ya, dia itu tipe kamu banget atau sebaliknya, di kamu adalah tipe dia banget. Dari sini kelihatan dari the lovers, chemistry-nya itu ada dari fisik. Aduh, pas ngeliat, oh my god, dia mengibaskan rambutnya, oh my god, dia mengedipkan matanya kayak gitu loh. Jadi ini kayak sesuatu yang memang visual. Kalau aku lihat di sini, ini konfirmasi ya. Beberapa dari kalian memang ada jarak yang cukup jauh dari Two of Pentacles seperti ini. Kalau dibilang orangnya kayak gimana? Dari segi sifat memang ada indecisive. Kamu bisa dealing sama Gemini, Libra, atau Sagittarius nih ya. Jadi suka plan-plan, suka menimbang, pengen A, pengen B gitu. Cuman dari sini, tenang, ini orang baru. Dari the Ace of Cups sendiri, ini kan orang baru dalam hidup kamu. Kemungkinan perasaan juga muncul baru-baru ini. Kalau yang namanya kamu nanya siapa, Ace of Cups ini, untuk sebagian besar dari kalian, memang kalian ini bisa dibilang belum terlalu ngeh tentang keberadaan orang ini, atau belum terlalu ngeh tentang orang ini kalau punya perasaan, karena ini benar-benar baru banget. So aku bakal lihat dari sini sendiri, kebanyakan juga dari kalian dealing sama seseorang ini energinya mudah sekali ya, energetik sekali. Dari yang aku lihat masih suka exploring, masih suka kesana kesini. Cuman aku lihat di sini cukup kalau misalnya ngobrol sama dia tuh sangat excited, sangat, orangnya juga penuh dengan keceriaan, tapi bentar. Dan gini, karena ada the lovers, kalau kamu nanya siapa orangnya, hidupnya penuh dengan romansa, drama romantis. Jadi aku juga ngeliat di sini kan ada choices. Yang namanya the lovers itu selalu ngomongin tentang pilihan, choices. Dan di sini sebelahnya ada sama Joven sekali itu memilih. Nah, tidak dipungkiri orangnya tuh emang kadang pelin-pelan gitu, pelin-pelan banget gitu. Contoh gini, siang-siang aduh aku mau makan bakso, tapi tiba-tiba nyampe ke tempat bakso, aduh nggak ada jadi deh, kayak aku pengen makan pizza gitu loh. Jadi pelin-pelannya kayak gitu. Cuman kalau aku lihat dari sini, bisa dibilang dia itu kalau ngomongin soal percintaan gampang banget nih jatuh cinta, terutama dari fisik. Mari kita lihat lagi ya tentang who is this person, energinya seperti apa, dalamnya gimana. Spirit Guide, Angel One Power, like cutting in the sun. Tell me more about who is this person yang hatinya berdegup kencang setiap ingat dirimu. Ada the King of Pentacles. Financially okay. Nah, yang aku bilang dia tuh gampang banget jatuh cinta, gampang baper, tapi gampang sakit hati juga. Kalau aku lihat di sini dari King of Pentacles, financially okay ya, bagus banget finansialnya dia atau karirnya dia. Kalau misalnya nih as a person tuh, kalau King of Pentacles tuh dia tipenya yang kayak mengayomi. Kalau misalnya kamu kekurangan, pasti dia akan memberikan atau mengisi kekurangan. Dari the King of Pentacles sendiri, tabungannya juga lumayan oke, banyak. Kita ngomongin soal real life ya. Di kehidupan aslinya orang ini memang suka hal-hal yang berbau lavish, luxury, yang gitu-gitu. Tapi bukan tipe yang bodoh untuk hal itu, pintar. Karena contoh penghasilannya 10, yang aku keluarin paling cuma 2, cuma 3, nggak sampai 5 gitu. Jadi walaupun dia suka beli ini itu, tapi dia masih mikirin tentang I need to save gitu. Aku mesti punya tabungan. Aku nggak akan ngeluarin semua penghasilan aku gitu. Sepadan lah. Dan dari the Knight of Swords sendiri, ini ngomongin soal drama, balik lagi drama percintaannya banyak. Jadi bisa gini, karena energinya the star, udah pasti yang suka banyak. So kamu bakalan dealing sama orang yang dideketin banyak orang. Jadi kamu punya banyak kompetisi. Cuman kalau misalnya ngomongin soal cinta, orang yang seperti ini aku melihatnya dia tipenya kan gampang untuk jatuh cinta. Jadi gampang dibuat nyaman. Aku melihatnya yang kurang dari orang ini adalah
dipuaskan secara mental. Jadi saran untuk diri kamu, kalau memang kamu sudah bertemu sama orang ini, secara mentalnya juga harus diperhatikan hubungan mental kalian. Dari Queen of Cups sendiri, ini bagaikan cerminan untuk dirimu. Jadi ini bisa saja yang nonton ini juga orang-orang yang gampang banget buat baper gitu. Dari Queen of Cups sendiri empatinya bagus. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia berikan ke orang lain itu berdasarkan empati. Pergerakannya memang di hati nurani. So kalau dari Queen of Cups sendiri, kalau dia udah jatuh cinta, udah go blind lah gitu. Aku membutakan diriku, nggak peduli orang ngomong apa, yang penting aku jatuh cinta. Dan tipenya kayak gitu. Cuman balik lagi, orang ini juga kalau misalnya salah nih, berada di dalam suatu percintaan yang salah, sadarnya pun cepat gitu. Aku melihat di sini, kalau kamu nanya siapa ya, dia kayak gini loh. Ini aku lihat ya, satu orang yang aku lihat cara pacarannya atau cara berhubungannya gimana. Dia menarik hati kamu tuh bakalan dengan hal-hal yang kamu suka. Entah itu kamu sukanya bunga, entah itu kamu sukanya koleksi perangko, dia bakalan nyariin perangko buat kamu yang lengkap gitu. Bunga juga dia pasti ngasih bunga ke kamu, bukan bunga-bunga yang kayak pinggir jalan ya. Dia bakalan bener-bener ngasih bunga yang dia pilih sendiri, yang apa ya. Nah karena itu kayak sentimentalnya besar sekali. Bagi aku bunga ini nih, si khusus contoh lili nih. Lili ini ada artinya buat aku. Ini yang kalau misalnya aku lihat lili, aku ingatnya kamu kayak gitu. Gemes. Tapi yang aku ngelihatnya, karena memang suka memberi, dan itu kayak gini loh, dia tuh cara yang aku lihat jelas ya. Kan ada orang love language-nya sentuhan, ini lebih seperti love language-nya tuh giving something, kayak memberikan sesuatu. Dan dia tuh nggak suka kalau ditolak tuh bagi dia, aduh kamu berarti nolak cinta aku gitu lah. Walaupun kayak, aduh kamu boros banget kayak gini, nggak apa-apa, biarin aja, biar dia aja yang boros gitu loh. Kan caranya dia untuk memberikan cinta seperti itu, membuktikan cintanya juga kayak gitu. Mungkin kebanyakan dari beberapa dari kalian juga agak kan gak semuanya cinta itu diukur pakai materi dan segala macam. Dia nggak menganggap itu diukur sama materi. Dia nganggap itu cara untuk memproyeksikan perasaannya dia seperti apa. Nih aku care sama kamu, aku tahu apa yang kamu suka gitu loh. Aku harap kamu suka apa yang aku berikan gitu. Tell me more about this connection. Ada soulmate, soul connection, partnership, agreement, soul connect. Di sini juga ada sebuah hubungan yang jatuhnya kalau mau labelin itu kayak soulmate, karena di sini juga ada the lovers, memang dipertemukan oleh alam semesta untuk kalian bertemu, berkenalan. Di sini ada soul connection, jiwa kalian itu sudah mengenal satu sama lain. Dan di sini ada partnership agreement. Yang bagus dari orang ini, dia bukan hanya ada sisi egonya juga, tapi kalau misalnya ngomong soal percintaan, dia juga harus meminta validasi dari pasangan, apakah mau atau tidak. Dan di sini ada janji suci yang akan diutarakan antara kamu sama dia. Tell me more about this connection. You're dealing with soulmate and coffee cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted and friendship. Startnya from friendship, kamu mungkin juga nih bisa gini contoh ya, bisa kamunya yang nganggap dia teman atau dia nganggap kamu teman, ini vice versa. Terus ya udah ngopi yuk gitu, coba. Pas ngopi ternyata cuma berdua ngobrol dalam itu sampai benar-benar kayak hati kalian itu terkoneksi. Dan di situ saat momen kalian berdua itu kayak waktu terlewatkan begitu saja, dunia milik berdua, dan itu kayak benar-benar di bubble kalian sendiri. Nah ini yang membuat Oke, ini something real nih gitu. Ini sesuatu yang real, sesuatu yang beneran nih ternyata. Terus kalau aku lihat di sini, memang momennya di masa depan nanti, ini ada yang ngedate, ketemuan buat ngopi, ketemuan buat makan. Dan di sini saran aku buat bener-bener enjoying momennya. Jangan mikirin, aduh ini gimana, aku harus pakai baju apa, harus kayak gimana, kapan ya, kayak gitu. Itu hilangkan dulu obsesi itu. Oke? Aku bakalan lihat pesennya dari Romance Angel about this connection. Ada children, your love life is being affected by children.
ini ada yang harus aku saranin buat menikmati keadaan seperti ini, kayak anak-anak menikmati es krim, anak-anak menikmati waktu bermain gitu. Dan di sini ada kayak puppy love, jadi bakalan senyum-senyum sendiri, ngeliat handphone senyum-senyum sendiri. Dari religious factor, your love life is influenced by religious upbringing and spiritual paths. Ini untuk beberapa dari kalian ada spiritual path yang beda, tapi tidak dipungkiri ini juga ada mungkin keyakinan atau pemahaman soal agama yang berbeda. Mungkin agama kalian sama tapi pemahamannya berbeda, kan sama, bisa juga. So aku bakalan lihat dari where's my oracle card yang satu lagi. Oh ini. Tenang. Let's see ya. Apa yang perlu kamu tahu tentang hubungan ini? Spirit guide, angel, divine power, with like guiding us, what they need to know about this connection. Okay. I need two card. Earth School, life lessons, soul growth, study, higher learning. Kamu sama dia bakalan banyak belajar satu sama lain untuk bisa meningkatkan kemampuan jiwa kamu untuk mencintai satu sama lain. What they need to know. Ada yang ketemunya juga saat ini bisa jadi business partner, bisa ketemunya saat lagi sekolah bareng atau ikut kelas bareng. Cuman kalau aku lihat di sini, ini kalau disatukan bagus banget ya. Apalagi kayak partner business gitu juga bagus. Oke. Ada the courage penny, multifaceted, unique nature, let yourself be seen. Dari kamu sendiri juga jangan mencoba untuk memakai topeng orang lain. Jadi keunikan diri kamu sendiri, jangan hilangkan. Mari kita lihat outcome of the situation. Spirit guide, angel, divine power, like God, and Jesus. Show me 3 card to show about the outcome of the situation. Ada the moon, ini confirmation kalau misalnya ada perbedaan antara kalian tapi soul kalian itu terkoneksi ke depannya. Ini ada yang posesif, ada juga ini di agree, disetujui oleh orang-orang sekitar. The bottom of the deck itu ada energi the strength. Hubungan kalian akan kuat karena ini hubungannya unik. Aduh, susah banget. Hubungan kalian unik. Hubungan kalian itu satu sama lain itu punya perbedaan masing-masing. Saat perbedaan ini, aku melihatnya salah satu dari kalian, contoh ya, kamu punya masalah, dia yang ngeh soal masalah kamu, dia yang akan bantu. Dan ini vice versa. Dia nggak ngeh sama masalahnya, tapi kamu yang sadar akan masalah dia, kamu yang bantu. Dan di sini dari Four of Pentacles sendiri, ada rasa keamanan, kenyamanan. Dan di sini saat ada komitmen, kan salah satu dari kalian tuh agak clingy ya, agak sedikit posesif. Di sini juga akan problemnya sedikit agak kekangan. Dari Six of Cups sendiri, Six of Wands sendiri di sini ada achievement, selebrasi. Kedepannya nanti aku melihat ada yang berjalan ke future tuh ke arah takdir kalian berdua. Ini kayak ada persatuan, ada komitmen. Cuman ini untuk beberapa aja. Tapi aku masih lihat untuk itu kamu butuh validasi dari social life kamu. Bisa dari restu orang tua atau dikenalin ke teman-teman. Ini ada yang dikenalin ke temannya dia, ke sahabatnya dia. Cuman dari sini aku melihatnya ada kenyamanan di masa depan. So, kalau aku lihat nih, saran dari aku ya untuk menghadapi ini, kan kamu punya perbedaan sama dia. Jangan mencoba untuk menyamakan. Karena perbedaan kamu tersebut yang membuat dirimu unik gitu loh. Jadi dianya lebih interest. Utamakan kenyamanan dan kamu juga harus kuat sama prinsip kamu sendiri. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kemarin udah banyak yang request. Thank you. Aku bakalan catat satu-satu. Kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Thank you for watching. Bye. See you in the next reading.
Bye bye.